Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulang kata saya dari semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini menunjukkan suaranya banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ila akhiril ayat. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Sa'adatul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh di lingkungan Masjid Al-Falah Muhammadiyah Koloan Sidayu Gresik ingkang kula hormati. Ketua Takmir Masjid Al-Falah beserta seluruh jajaranipun, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Aisyah, portom-portom, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, enjang menika kita sami ngempal ing majelis menika dalam keadaan sehat, dalam keadaan bergas, boten kurang suatu apapun. Kita yakin bahwa niku semua karena ma'unah Allah, karena pertolongan Allah, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mila menika kula mengajak panjenengan sami monggo selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur kita niku menjadi pembeda antara kita memilih keimanan atau kekafiran. Sederhana aslinya seperti bersyukur atau mawon. Tapi niki kadang-kadang karena syukur niku geraknya dari hati, maka orang itu kadang-kadang tidak menyadari bahwa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Termasuk nikmat mata. Kita dibangun tidur, alhamdulillah mata kita masih sakit berkedip. Kalau ningali langsung auto fokus, gitu. Jadi itu nikmat Allah dan mari kita syukuri. Kita juga perlu bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niku boten untuk formalitas pidato, tetapi memang juga sebagian dari bentuk kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah nate dawuh teng surah Ali Imran ayat 164 bahwa diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Terus Gusti Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak sekali untuk sinten, untuk orang-orang mukmin. Kapan itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika diutus seorang rasul
dari kalangan mereka sendiri kepada mereka. Yang tugas Rasul niku yatlu alaihim ayatih. Rasul niku membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, kemudian membersihkan hatinya. Lalu setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Wa idh kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nek boten kita niku akan tetap dalam kondisi sesat. Bayangkan orang tersesat niku pasti rekoso. Dan bayangkan orang niku tersesat, hatinya yang tersesat, ya boten sekeco juga. Banyak orang yang tersesat hatinya niku nggih gundah terus, susah terus. Nah, mergi menika iman Islam dengan diutusnya Rasulullah, kemudian kita bersalawat dan bersalam, niku monggo kita jadikan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, niki teng pengawasan Ahad Wage Injang menika kita badhe bahas tentang tugas dakwah, niku merupakan kewajiban setiap muslim. Ayat favorit yang sering dibaca adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Atau ayat lain yang di 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhiril ayat. Nah, ayat ini penting untuk kita bahas karena memang kalau yang di 104 itu menunjukkan takbir perintah, takbir perintah meskipun menggunakan fi'il mudhari, takbirnya takbir perintah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian komunitas atau umat yang mengajak kepada kebaikan dan yang terbaik. Kalau sifat takbir dari 110 niku menggunakan berita kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi menggunakan takbir berita, tapi beritanya ini karena double fi'il madhi, kuntum khairu ummah. Nah, kuntum niku fi'il naqis kana dalam bentuk fi'il madhi dengan dhamir antum, kuntum khairu ummatin. Nah, kalau pakai fi'il madhi kata kaidah tafsir niku, satu takbir itu menunjukkan kepastian. Jadi kalau mau menjadi khair ummah, pasti menjadi khair ummah, niku melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ujungnya wa tu'minuna billah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kula badhe bahas niku sedikit. Kalau yang teng mriki, teng file mriki, kita langsung ke strategi dakwah. Nah, kita ingin membahas niku rumiyin yang surah Ali Imran 104 dan 110. Wonten kata kunci yang menarik ini. Inggih menika kata umat. Kata umat. Baik wal takum minkum ummatun kuntum khairu ummatin. Nah, kata kuncinya umat ini. Umat ini secara huruf nuwun sewu ada huruf hamzahnya, mimnya, dan tak marbutoh. Niki nek mboten wonten harokatnya, nek mboten wonten harokatnya, para ahli bahasa Arab niku
mengandaikan wonten dua bentuk bacaan. Yang pertama inggih menika nggih umat niku. Yang kedua bisa dibaca amat, amatun, bisa dibaca ummatun, saged diwaos amatun. Dan ini dimaknai, maknanya niku benten jauh. Kalau amatun, amatun niku maknanya hamba sahaya atau budak. Jadi amatun niku budak. Sementara kalau ummatun itu komunitas yang kuat. Makanya kita diperintah oleh Allah, wal takum minkum ummatun, hendaklah kalian menjadi umat yang kuat. Karena kalau enggak jadi umat yang kuat, enggak mungkin ngajak kepada yang terbaik. Maka enggak mungkin diganti wal takum minkum amatun. Enggak bisa itu. Hendaklah kalian menjadi budak. Nah, maka menjadi enggak logis. Kalau budak itu sakit ngajak kepada kebaikan. Karena lemah. Hamba sahaya itu mesti lemah. Di zaman jahiliyah mereka enggak punya hak apapun nih. Hak untuk merdeka, namanya juga hamba sahaya, betul-betul. Hak untuk menentukan nasib dirinya juga nggak bisa, namanya juga hamba sahaya. Nah, karena itu hamba sahaya tidak mungkin sakit mengajak kepada sesuatu yang terbaik. Nah sementara itu kalau umat, nah ini mesti sakit. Tetapi pertanyaannya, umat ini seperti apa? Nopo maknanya kok kita diperintah oleh Allah menjadi umat, sehingga kemudian dengan menjadi umat itu kita dapat mengajak kepada yang terbaik. Nah Bapak Ibu sekalian, umat ini maknanya wonten tiga. Yang pertama adalah umat itu disebut umat karena dia merupakan komunitas berilmu, komunitas yang punya ilmu, komunitas yang selalu melakukan tindakan-tindakannya niku berdasarkan ilmu. Berarti kalau tidak menggunakan ilmu, nah komunitas itu belum disebut umat. Nah Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah SAW ketika pertama sekali membentuk komunitas muslim, komunitas mukmin, niku yang diajarkan pertama niku ilmu. Maka surah pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah itu diperintah untuk membangun komunitas ilmu dulu. Dan komunitas ilmu itu syarat pertamanya adalah membaca. Bapak Ibu, kita nih sering mempelajari ilmu fikih, dan di dalam kaidah usul fikih niku wonten kaidah al aslu fil amri lil wujub. Asal muasal dari sebuah perintah niku untuk kewajiban. Maka kemudian misalnya wonten perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat. Aqimu niku bentuknya fi'il amr, kata kerja perintah. Maka kata kerja perintah menegaskan, berarti sholat niku yang wajib, sholat fardu niku hukumnya wajib, bayar zakat juga hukumnya wajib. Pertanyaannya, iqra niku fi'il no, fi'il amr ya, fi'il amr ya.
Karena fi'il amr sebenarnya membaca itu juga wajib. Dan ini jalin berkelindan dengan dawuh Kanjeng Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Terus Bapak Ibu sekalian, umat ini harus menjadi komunitas ilmu supados nopo, supados mangke kemudian dia bisa kuat, dia bisa menjadi umat. Nah, komunitas ilmu ini biasanya diawali dengan membaca tadi. Maka kita ini harus muncul kesadaran bahwa sholat fardu nggih wajib, bayar zakat nggih wajib, membaca dengan proses memahami, tentu saja memahami Al-Quran, memahami hadis dan ilmu-ilmu lainnya itu juga wajib. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, niku cara membaca supaya kita menjadi komunitas ilmu itu harus untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mangke ilmu yang kita peroleh karena kita sudah membaca itu juga untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka komunitas berilmu itu pasti sangat ngajak kepada kebaikan. Kenapa? Karena komunitas berilmu itu dia dengan ilmunya akan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, ilmu itu biasanya membuat orang semakin terbuka. Wawasannya niku semakin terbuka. Wawasannya semakin sae. Tindakannya pun semakin sae. Salah satu contoh, suatu kali niku wonten perdebatan antara Al-Imam Malik bin Anas dan Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Niki guru murid. Tetapi kemudian karena luasnya ilmu pengetahuannya, maka beliau ini kemudian yang satu mendirikan mazhab, yang satu juga mendirikan mazhab. Menariknya, mereka berdua, beliau sering berdiskusi, dan diskusinya juga hampir sering benten. Salah satu contoh adalah ketika Imam Malik berkata, wis rizki itu nggak usah dikejar, rizki itu mesti datang sendiri. Nah, Imam Syafi'i buatan, terus Imam Syafi'i, rizki itu harus dikejar supaya kita dapat, dan di dalam mengejar rizki itu ada barokahnya. Maka orang bekerja mencari rizki itu ada barokahnya. Nah, ini benten kan pendapatnya. Nah, suatu kali Al-Imam Asy-Syafi'i, karena masih belajar juga Imam Syafi'i, hauzahnya Imam Malik masih belajar. Nah, beliau itu kemudian pergi dan mohon izin keluar dari hauzahnya Imam Malik, dari pondoknya Imam Malik. Kalau tak pamit rumiyin badhe jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian, di tengah jalan itu kok kepanggih tukang kurma, tukang jual kurma. Nah, terus Imam Syafi'i ini kemudian mohon tukang kurma ini, dan sepertinya tukang kurmanya belum ada yang beli. Maka Imam Syafi'i kemudian membeli 2 bungkus kurma. Beli 2 bungkus kurma. Ya, sampun dibeli. Setelah keliling jalan-jalan, Imam Syafi'i kembali ke hauzahnya Imam Malik. Nah, pas kembali niku Imam Malik sedang ada di depan pintu, di gerbang masuk hauzahnya. Nah, langsung Imam Syafi'i kepanggil, kemudian
Imam Syafi'i ini memberikan satu bungkus kurma kepada Imam Malik. Terus kata Imam Syafi'i, ini tadi saya menjemput rezeki dan saya kemudian alhamdulillah dengan rezeki itu saya bisa kembali membawa 2 bungkus kurma, 1 untuk panjenengan, 1 untuk saya. Terus Imam Malik ini berkata, ya Idris, bukankah pendapatku yang benar? Pendapat yang mana yang benar ya Syekh? Aku tidak perlu kemana-mana, aku tidak perlu pergi dari tempatku, dan aku alhamdulillah dapat kurma darimu. Terus Imam Malik, Imam Syafi'i nggak mau kalah. Kalau tidak karena ma'unah Allah nyuruh saya pergi, maka kemudian saya mendapatkan kurma dari beliau itu, panjenengan juga tidak akan dapat kurma. Nah, poinnya ini dua-duanya sama-sama benar. Orang berilmu itu tidak mungkin menyesatkan. Orang berilmu itu tidak mungkin sebagai komunitas yang tangguh, komunitas yang kuat, itu suka mengkafir-kafirkan, nggak mungkin. Seberapa berbedanya pun pendapatnya, kalau itu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh seorang pun berhak untuk menyalahkan, menyesatkan, apalagi mengkafirkan. Jangan karena misalnya yang satu berjenggot, yang satu boten, lalu yang tidak berjenggot menyalahkan yang berjenggot, sebaliknya juga yang berjenggot menyalahkan yang tidak berjenggot. Kamu ini tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Kenapa? Karena kamu tidak jenggotan. Nah, terus sing jenggotan, aku nggak duit jenggot. Mau dikapain nggak tumbuh-tumbuh jenggot. Nah, terus pada dipaksa jenggotan. Jenggot ini kan cuma persoalan sunnah. Ada memang yang mengatakan itu wajib karena sunnah Nabi itu wajib, di monggo mawon, asalkan jangan nyalah-nyalahkan. Termasuk soal isbal sholat, sholatnya harus di atas mata kaki sarungnya, atau sampai kemudian wonten sing damel celana di bawahnya dengkul. Wadah ini ada orang sholat pakai celana mawon, dan kemudian dari ekstrimnya melakukan isbal, itu pilih celana yang di bawahnya dengkul. Iki arep olahraga ya ini. Kata saya olahraga. Tapi monggo mawon, kalau memang mau seperti itu tidak apa-apa. Kita juga menghargai, asalkan kemudian kalau perbedaan itu seperti itu jangan sampai salah menyalahkan. Makanya kenapa umat itu harus menjadi komunitas ilmu? Karena memang dengan komunitas ilmu orang akan bisa mengajak kepada yang terbaik. Yad'una ilal khair, mengajak kepada yang terbaik. Kalau nggak berilmu atau ilmunya cuman itu mawon malih, hanya ingin mendengarkan ustadz dari satu versi ustadz atau versi ustadz kelompoknya, kalau buatan ustadz kelompoknya nggak mau dengerin, wah ini lebih bahaya banget. Ini sama dengan zaman Khawarij. Khawarij ini kan hanya kelompoknya aja yang benar, selain kelompoknya salah, selain kelompoknya masuk neraka katanya. Nah ini surga neraka kok dikapling dewe ini. Nah mestinya kan boten-boten. Jadi komunitas berilmu itu pasti akan bisa menjadi umat yang kuat, karena komunitas berilmu itu punya wawasan. Ngerti nggih? Kemudian yang kedua, makna umat itu adalah komunitas yang solid, komunitas yang kuat. Kuat menapa nih?
kuat jamaahnya, kuat ekonominya, kuat kerjasamanya. Nah ini, dan kekuatannya ini dibangun dengan kekuatan tauhid. Kekuatan tauhid. Makanya kalau di surah Ali Imran 110 niku, orang itu menjadi khairu ummah gak sekedar nyuruh kepada yang baik, mencegah yang pada yang mungkar. Ujungnya niku wa tu'minuna billah, dan beriman dia kepada Allah. Mereka, kalian semua beriman kepada Allah, maka akan menjadi khairu ummah. Lah Bapak Ibu sekalian, tauhid ini apa sebenarnya? Kata kunci tauhid niku syahadat. Syahadat itu kan menyaksikan. Kita menyaksikan damel nopo? Damel meripat. Oke, menyaksikan. Tapi nek teng bahasa Arab, melihat niku wonten banyak versi kata. Kalau teng bahasa Indonesia mungkin melihat wonten mawon. Tapi versi kata teng bahasa Arab niku wonten ro'a, wonten nadhara, wonten basura, wonten syahadani. Kalau ro'a itu orang melihat, wonten mawon. Nah, orang kalau melihat sekejap, niku pasti nggak dapat sesuatu kecuali hanya informasi dasar mawon. Makanya teng bahasa Arab niku ru'yah niku pendapat, opini. Kalau nadhar niku melihat dengan mengobservasi. Melihat niku dengan memperhatikan. Maka sampai detail, oh seseorang ini nopo namine senengan daharane niki, dia itu sukanya bacanya ini, kalau ngunjuk sukanya ngunjuk niki. Nah niku kita observasi namanya nadhara. Tapi niku teori mawon. Jadi kalau nadhara niku setelah diobservasi, hasilnya niku cuma teori. Kalau basura niku melihat, kemudian wonten pengalaman batin mawon. Nah niku basura. Tapi kalau syahadah Bapak Ibu sekalian, niku maknanya melihat, menyaksikan, sekaligus mengamalkan. Maka dia kemudian punya pengalaman lahir batin. Karena itu orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, niku mensyaratkan ojo cuma teori. Kalau kita sudah bersyahadat, itu artinya komitmen lahir batin untuk diamalkan. Dan pengamalannya harus berdasarkan ilmu. Karena itu teng rukun Islam, setelah syahadat niku sholat, setelah itu zakat, puasa, naik haji. Dan niki syahadat kita itu harus ada komitmennya, komitmen untuk melaksanakan sholat. Sholat bukan cuma dilaksanakan sebagai ritual, tetapi juga harus berdampak. Nah niku juga amaliyah yang tidak teori. Panjenengan misalnya ahlu sholatil jamaah, panjenengan niki ahli sholat jamaah, keluar dari masjid, papasan kalih orang, panjenengan al merengutu alias merengut. Lah niki belum bersyahadat panjenengan asli nih. Kenapa? Karena ternyata ibadahnya itu meskipun sholat jamaah, tetapi tidak menghargai orang lain. Setelah dia berinteraksi dengan orang lain itu, ini kinamine belum bersyahadat. Maka kesolidan itu dibangun oleh tauhid ini. Karena apa? Orang yang solid itu
dia secara visi niku, secara teori sami, secara prakteknya sami, sehingga kemudian mencapai tujuan bersama niku juga bersama-sama. Nah niki umat. Jadi umat niku menjadi solid. Kenapa? Karena dia ada bangunan tauhidnya. Dan tauhid niku makin melahirkan ilmu tadi dan berbasis ilmu. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya umat niku maknanya adalah inggih menika gerakan. Maka kalau ilmunya sudah ada, soliditasnya sampun nggih wonten, tapi mboten wonten gerakannya, mboten terorganisir. Nah niki juga tidak bisa menjadi umat. Panjenengan misalnya melakukan kebaikan hanya 1 orang atau 5 orang, kurang itu. Niku sanes gerakan. Gerakan itu masif, maka harus menular. Dan menjadi umat itu berarti adalah membangun gerakan kebaikan. Nah, Muhammadiyah niku gerakan. Muhammadiyah gerakan. Islam agama. Nah, kenapa? Karena ketika kita ingin menjadi komunitas, menjadi umat, itu harus berdampak dan kemudian dampaknya harus masif, karena itu harus menjadi gerakan. Gerakan ini berarti terorganisir. Karena terorganisir, wonten teng mahfuzat, dan ini sebenarnya pernyataannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidhami. Kebenaran yang tidak terorganisir, yang tidak dimasifkan menjadi gerakan, yaghlibuhul batil, bisa dikalahkan oleh kebatilan, bin nidham, yang digerakkan. Nah kalau kita membangun kebaikan hanya segelintir orang, tidak masif, ya dampaknya kurang. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah maka kemudian umat kenapa menjadi komunitas yang wajib mengajak kepada yang terbaik. Karena apa? Karena yad'una ilal khair, mengajak kepada yang terbaik niku membutuhkan ilmu, membutuhkan soliditas, membutuhkan gerakan. Nah, misalipun kita niki sakniki wonten gerakan tahfidz, menghafal Al-Qur'an, wonten gerakan subuh berjamaah. Nah niki saya sekali. Dan itu kalau dilanjutkan menjadi gerakan yang terus-menerus, itu insya Allah akan mencerahkan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi dakwah niku wonten metodenya. Nah niki sekarang kita ke surah An-Nahl nih, sing wonten teng slide. Jadi wonten metodenya. Maka teng surah An-Nahl 125 niku, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Nah kata kuncinya teng mriku inggih menika sabili rabbik. Sabili rabbik niku isinya adalah al khair, al ma'ruf, nahyul munkar. Nah niku sabil rabbik. Terus klop dengan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi sabil rabbik inggih menika adalah dakwah bil khair, al amru bil ma'ruf, an nahyu 'anil munkar.
Nek al khair niku memang yang terbaik. Jadi semua hal yang kita capai dengan terbaik niku adalah dakwah dan perlu kita dakwahkan. Kalau ma'ruf niku maknanya adalah inggih menika kebaikan yang sudah menjadi tradisi. Silaturahim menjadi tradisi, gotong royong di masyarakat menjadi tradisi. Dan niki namine al-ma'ruf. Kalau al-munkar, munkar niki wonten bidang banyak. Kalau di politik, al-munkar inggih menika misalnya mencegah korupsi. Nah niku an-nahyu 'anil munkar. Kalau dalam bidang sosial, misalnya al-munkar niku adalah sesuatu yang dapat menghambat kepada kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Nah, kemudian secara strategis niku kan wonten bil hikmah. Bil hikmah niku mboten kok dengan cara santun, nggih betul. Tetapi aslinya bil hikmah niku maknanya adalah harus dengan wawasan, harus dengan ilmu dan pengalaman yang matang. Niku bil hikmah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi orang untuk mengajak kepada kebaikan dan yang terbaik itu harus punya wawasan. Jadi balik ke umat niku harus punya wawasan. Harus berdasarkan ilmu yang tepat. Karena wonten ustadz viral, tapi kayaknya ustadz ini nggak punya ilmu. Tahu kadung viral les nggak bohong gitu. Jadinya bahaya. Wonten salah satu ustadz, padahal ceramahnya ini pun banyak. Mungkin dia ini nggak tahu slip of tongue, tapi kalau dilihat dari penjelasannya seperti tidak ngerti bahasa Arab. Dan wonten ustadz yang menjelaskan Al-Qari'ah itu kok iso dimaknai yaumul kiamah, dari mana itu kata ustadz ini. Al-Qari'ah itu pembaca perempuan. Semerap jenengan gitu. Jadi ada ustadz menjelaskan Al-Qari'ah ini. Al-Qari'ah itu maknanya katanya pembaca perempuan. Itu isim fa'il. Karena qara'a itu artinya membaca. Maka Al-Qari'ah itu pembaca perempuan. Ini sepertinya ustadz ini nggak bisa membedakan antara hamzah kali ain. Kalau qara'a pakai ain itu artinya membangkit. Maka Al-Qari'ah sebagai hari kebangkitan ya sudah benar. Nah ini kok malah mau merevisi sampai nyalah-nyalahkan ahli tafsir. Ahli tafsir mulai dari At-Tabari sampai yang terakhir mufasir kekinian itu disalahkan. Kenapa? Karena katanya menafsirkan Al-Qari'ah itu sebagai yaumul kiamah. Harusnya diartikan pembaca perempuan. Wah ini enggak jelas ya. Udah salah motok pula. Nah ini artinya enggak bil hikmah. Wonten malih Ustaz karena enggak bisa bahasa Arab juga, enggak ngerti bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia mawon, cari tafsir-tafsir yang dalam bahasa Indonesia kan pun banyak. Pak Quraisy Shihab, wonten saat ini tafsir Jalalain juga sudah diterjemahkan, Ibnu Katsir juga diterjemahkan. Nah ini membaca surah Al-Duha yang wawajadaka dhallan fahada, dhaliku Rasulullah dinisbahkan kepada Rasulullah, katanya Rasulullah itu pernah jadi orang kafir. Rasulullah itu sengian kafir Bapak Ibu sekalian. Karena kafir maka Allah kemudian memberikan petunjuk bahwa wajadaka dhallan fahada. Dan ini penjelasan ini bahaya nih. Kenapa bahaya? Kanjeng Nabi ini mboten nate syirik. Kanjeng Nabi ini mboten nate menyembah Lata, Uzza, Manat. Mboten nate. Rasulullah ini dilindungi oleh Allah dari keyakinan-keyakinan sebelumnya.
Makanya beliau tuh lebih banyak menyendiri, lebih banyak kemudian bertahan fi kuahiro. Nah kok dimaknai wajadaka dhallan fahadan ini, dhal itu dimaknai dengan sesat. Rasulullah itu pernah kafir katanya. Nah ini niki juga keblinger. Makanya sebenarnya mendakwahkan sesuatu itu harus pakai ilmu memang. Jangan sampai ngawur. Dan pengalaman yang matang, pengalaman yang matang ini menyangkut Allah, menyangkut dakwahnya itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kemudian mau'idhah hasanah. Nah, niki mengedepankan nasihat dan metode yang baik. Nah, kalau mengedepankan nasihat niki ngeten. Imam Ahmad bin Hambal niku kalau berdakwah dengan mau'idhah hasanah terhadap murid-muridnya niku tidak mau menyalahkan, tetapi beliau kemudian mendatangi muridnya di jam 2 dini hari. Muridnya didatangi, diketok pintunya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah muridnya pun sedang bangun. Oh Masya Allah Syekh, kenapa kok datang ke sini? Aku pertama minta maaf. Wah, ini minta maaf, guru kan minta maaf dulu. Padahal ya guru ini gak salah. Oh, kenapa nih? Saya itu cuma mau memberikan nasihat. Tadi kamu itu begini-begini, membaca ini begini. Harusnya itu kan dibaca begini. Nah, orang itu dinasehati dengan lembut begitu. Ini kok lebih masuk. Meskipun sebenarnya ya kesalahannya itu salah memang, tetapi kemudian disampaikan dengan cara yang baik, maka itu menjadi baik. Nah saat ini kira rumit memang. Napa malih guru niku menasehati ae ndang salat dilaporkan ke polisi. Iya napa nggih? Napa malih sampai mukul dilaporkan ke polisi. Niki sing ping Konawe ini juga lagi viral itu. Alhamdulillah Mas Prof Abdul Mukti ini sedang memproses untuk menjadikannya sebagai guru PPK. Oke. Jadi itu sebenarnya kan tidak mukul, tidak marahi juga. Anaknya itu malah sebenarnya sakitnya itu karena jatuh di pasar. Yang jatuh di pasar itu karena sedang dibawa oleh ibunya ke pasar. Terus kemudian dibuatlah fitnah di sekolah, lalu dilaporkan katanya dipukul oleh gurunya. Ini kan tambah ribut nih komunitas pendidikan kalau kayak gini. Nah ini berarti orang itu memang harus dikasih nasihat yang baik. Dan yang terakhir strateginya adalah berdiskusi dengan lapang dada. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nggih, kalau anukan mawon. Nah niki apa yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika berdakwah? Mengacu ke surah Al-Muzammil, seseorang itu kalau mau konsisten berdakwah, dia juga harus konsisten qiyamul lail. Harus konsisten qiyamul lail kalau mau mengajak berdakwah yang konsisten juga. Qiyamul lail itu apa? Kita maknai qiyamul lail itu merenung, tentu saja setelah sholat tahajud dan sholat witir, kemudian merenung, mendekatkan secara spiritual kepada Allah yang maha melakukan perubahan. Amargi ngeten Bapak Ibu sekalian, dakwah niku tugasnya bukan mengubah. Dakwah niku tugasnya menyampaikan. Berubah tidaknya seseorang, kita pasrahkan di Gusti Allah. Kita doakan mad'u kita doakan orang-orang yang kita dakwai niku juga berubah sesuai dengan apa yang disampaikan. Nomor kali membaca Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Qur'an. Tartil niku maknanya bukan cuma sekedar baca yang bagus, tapi tartil niku memperbaharui wawasan keilmuan dan pengalaman. Jadi kalau kita sering membaca Al-Qur'an, niku ilmunya akan bertambah.
Nah, kemudian berzikir terus menerus. Nah, mengingat pertolongan Allah. Jadi dalam berdakwah kita harus fokus ingat pertolongan Allah juga. Kemudian berikutnya tawakal dan sabar. Nah, tawakal itu artinya konsisten, tawakal itu. Sabar artinya persisten. Konsisten itu ngeten. Orang tawakal niku gandengannya istiqomah. Berarti terus menerus dipaitu terus dipuji biasa mawon. Dia terus istiqomah. Dan kemudian sabar. Sabar niku nopo? Persisten, terus fokus sampai tuntas dalam membangun gerakan dakwah. Dan yang terakhir, wahjurhum hajran jamila, inggih menika hijrah. Hijrah niki maknanya adalah meraih pencapaian dakwah yang hebat. Insya Allah kalau konsisten itu pencapaian dakwahnya juga akan bagus. Nah, kemudian tujuan akhir dari dakwah niku ibadah. Dan tujuan akhirnya seperti di surah Al-Muzammil dan Al-Alaq, inggih menika mengabdi kepada Allah. Tujuan akhir dakwah niku mboten kok pingin dipuji, mboten. Tujuan akhir dakwah niku adalah ibadah. Dan kesuksesan dakwah itu bukan dakwah itu sendiri, tetapi semakin membuat orang takarrub kepada Allah, semakin sujud kepada Allah. Nah, monggo kita insya Allah dengan dakwah ini yang menjadi kewajiban kita semuanya, kita niku sebagai poin terakhir inggih menika monggo mengajak kepada kebaikan, dan mengajak kepada kebaikan itu kita harus menjadi umat. Umat itu artinya umat yang berilmu, umat yang solid, umat yang memasifkan gerakan. Dan setelah itu kita kemudian harus menggunakan strategi dakwah sebagaimana tadi disampaikan. Nah, insya Allah dengan strategi ini kita akan menjadi kelompok yang cerah seperti tadi, kelompok yang tadi seperti makna umat itu. Niki adalah slide yang paling kita tunggu-tunggu. Jazakumullah khairan katsiran. Dan kalau tadi diingatkan, insya Allah ngantos jam 5:15 menit. Dan ini kurang gangsal menit, sampun mawon nggih. Karena niki slide-nya sampun slide jazakumullah niki. Niki biasanya slide yang paling ditunggu-tunggu ini kok enggak ono dan terima kasih. Akhirul kalam niki sampun. Jazakumullah khairan katsiran. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah nasrun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.